Selamat pagi anak-anakku semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pelajaran pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai perbandingan atau rasio. Jadi apa itu perbandingan atau yang dinamakan bahasa matematikanya itu rasio. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran inti, bahwa dia akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Di 3.7 yaitu menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, yaitu satuan yang sama dan yang berbeda. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menentukan rasio atau perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Yang kedua, menentukan rasio atau perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, menentukan rasio atau perbandingan dua besaran dengan satuan sama. Yang kedua, menentukan rasio atau perbandingan dengan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. Yang keempat, mengembangkan sikap kerjasama dan tanggung jawab. Nah, di sini nanti Pak Fandi akan ada 3 permasalahan, yaitu mengenai gambar. Untuk yang gambar pertama, kalian perhatikan. Di samping kiri ada gambar telur puyuh, dan di samping kanan ada gambar telur bebek. Nah, manakah yang lebih besar, telur puyuh atau telur bebek? Pasti kalian akan menjawab, telur bebek Pak yang lebih besar, ukurannya aja udah kelihatan Pak. Beratnya pun juga lebih besar telur bebek. Masuk di permasalahan yang kedua, kalian perhatikan kembali, ada gambar kambing, seekor kambing dan seekor gajah. Manakah yang lebih ringan, gajah atau kambing? Pasti kalian menjawab, lebih ringan kambing, Pak. Kambing kan kecil, Pak. Ya, untuk permasalahan yang ketiga, coba perhatikan gambar berikut. Nah, kalian amati orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Ada berapakah orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan? Coba kalian hitung. Nah, setelah itu coba kalian bandingkan banyaknya antara orang laki-laki dan orang perempuan. Nah, dari ketiga permasalahan yang Pak Fadi sampaikan tadi di awal, yang pertama dengan kaitannya tadi gambar telur, yang kedua hewan tadi gajah, yang ketiga gambar foto. Apa sih hubungannya dengan materi hari ini? Nah, sebenarnya pada materi hari ini itu membicarakan mengenai perbandingan dengan satuan yang sama. Jadi untuk yang permasalahan tadi yang pertama, manakah yang lebih berat, telur puyuh ataukah telur bebek? Nah, jawaban kalian pasti jawabannya telur bebek. Nah, jadi kedua hal tersebut itu sama, bahwa berat itu satuannya apa? Berat kan kilogram. Jadi untuk yang telur puyuh juga satuannya kilogram, untuk yang telur bebek juga satuannya kilogram. Maka perbandingannya itu perbandingan yang sama, sama-sama berat kilogram. Nah, untuk yang permasalahan yang kedua,
itu tadi mengenai lebih ringan mana antara kambing dengan gajah. Ya pasti jawaban kalian memilih lebih ringan kambing, otomatis. Karena berat kambing itu lebih ringan daripada berat gajah. Itu juga sama. Sama-sama menggunakan satuan kilogram. Nah, terus misalkan yang gajah tadi menggunakan satuan pakai ton misalnya. Kan berat gajah itu kan lebih dari 1.000 Pak kadang Pak. Ada yang 2.000 kilo Pak. Nah, berarti bisa jadi nanti beratnya itu 2 ton. Terus berat kambing itu misalkan 50 kilo. Nah, yang satu beratnya 50 kilo, yang satu beratnya 2 ton misalnya yang gajah. Itu apakah bisa kita melakukan perbandingan? Nah, maka perlu diadakan konversi satuan. Jadi satuannya kita samakan terlebih dahulu. Kalau kilogram ya kilogram semua, kalau ton ya ton semua. Berarti tadi untuk permasalahan yang kedua, mengenai kambing dengan gajah itu sama-sama kita jadikan satuannya ke kilogram. Seperti itu ya. Ya, terus untuk yang permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga tadi disediakan foto keluarga. Nah, tadi bisa dilihat bahwa di dalam foto tersebut ada orang laki-laki maupun orang perempuan. Nah, coba kita membandingkan. Misalnya dalam foto tadi terdapat 10 wanita dan 5 laki-laki. Maka perbandingannya gimana? Antara 5 wanita dengan 10 pria, berarti perbandingannya 5 per 10. Itu perbandingannya seperti itu ya. Nah, terus di slide ini Pak Fandi akan menjelaskan mengenai konversi satuan. Nah, jadi pada materi perbandingan dengan satu yang sama itu bisa kita bandingkan kalau satuannya itu disamakan terlebih dahulu baru bisa kita membandingkan antara kedua hal tersebut. Yang pertama satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Satuan waktu 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Jadi nanti satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian satuan massa. 1 ton itu 1000 kilo, 1 kuintal 100 kilo, dan 1 kilo 10 ons. Nah, kemudian satuan jumlah ada losen, 1 losen, 12 buah, 1 kodi, 20 buah, 1 rem, 500 lembar, dan 1 gros, 144 buah. Jadi seperti itu ya. Sebelum kita membandingkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu satuannya. Apakah sudah sama atau belum? Kalau belum, kita samakan terlebih dahulu. Supaya bisa membuat perbandingannya. Nah, setelah tadi Pak Fani jelaskan mengenai perbandingan dengan satuan yang sama. Nah, sekarang kita lihat pada lembar kerja kegiatan pertama. Ada gambar coklat dan gambar permen. Kita amati terlebih dahulu. Nah, dari kegiatan satu tadi ada 2 gambar coklat maupun permen. Nah, permasalahannya yang pertama, bagaimanakah kalian membandingkan banyak potongan coklat dengan banyaknya permen? Yang kedua, jika coklat diambil 2 potong, bagaimana kalian membandingkan banyak sisa potongan coklat dengan banyak permen? Yang ketiga, jika permen diambil 1 buah, bagaimana kalian membandingkan banyak sisa permen dengan jumlah seluruh permen dan potongan coklat? Nah, coba kalian amati tadi permasalahan yang Pak Fandi sampaikan. Nah, selanjutnya masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu mengenai banyaknya kelereng. Nah, dari permasalahan kelereng tadi, ini ada permasalahan yang kedua. Banyak kelereng doni itu ada 20 buah. Dan banyak kelereng budi ada 2 losen. Pertanyaan A, banyak kelereng doni berapa butir? Banyak kelereng budi berapa losen?
dan juga berapa butir. Nah, tadi mengenai konversi satuan ya, ingat-ingat tadi ya. Kemudian perbandingan banyak kelereng Doni terhadap banyak kelereng Budi. Perbandingannya tadi berapa? Budi dengan Doni. Yang kedua, pecahan yang menyatakan banyak kelereng dengan kelereng Budi. Jadi kita membuat bentuk pecahan A per B. Yang ketiga, perbandingan banyak kelereng Doni terhadap banyak kelereng Budi. Perbandingannya berapa tadi? Coba kalian hitung. Nah, setelah kalian menyelesaikan dua permasalahan tadi, jadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa yang pertama, perbandingan atau rasio itu dapat dinyatakan dalam pembagian A banding B atau A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, untuk membandingkan dua besaran A dan B, itu aturan yang pertama, jika satuannya sama, berarti tinggal kita tulis A banding B, kemudian nyatakan dalam bentuk paling sederhana. Jadi disederhanakan ya, jangan lupa. Untuk aturan yang kedua, jika satuannya berbeda, samakan terlebih dahulu satuannya. Kemudian nyatakan pembandingnya dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Dan harapannya Pak Fandi, kalian jangan lupa belajar lagi di rumah. Ingat, mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Pak Fandi berikan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu belajar di rumah. Pak Fandi cukupkan pelajaran hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.